Monska episode ke-7 bersama aku Rahma dan rekan saya. Halo, Kak Novi. Oke, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa karena nantinya mereka akan menyampaikan 2 materi yang tentunya berguna khususnya untuk teman-teman jurusan bisnis digital. Untuk itu kami persilahkan kedua narasumber kami untuk memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman kita. Dari saya dulu. Iya. Oke, perkenalan saya Ode dari STEMIK Bandung Bali. Saya dosen di STEMIK Bandung Bali dan mengajar mata kuliah terkait dengan kecerdasan buatan dan juga digital marketing. Oke, selanjutnya. Ya. Saya Ibnu Atailah, bisa dipanggil Pak Ibnu. Saya wakil ketua 3 di STEMIK Bandung Bali, membidangi mahasiswa dan juga kerjasama. Sekaligus juga dosen di STEMIK Bandung Bali. Jurusan mata kuliah yang biasa saya ambil adalah ada teknologi pariwisata, termasuk e-commerce dan juga manajemen pariwisata juga. Jadi yang terkait dengan baik sistem informasi maupun teknik informatika. Oke, wah berarti nih teman-teman bisa panggilnya Pak Udi dan Pak Ibnu gitu. Nah di sini narasumber udah datang dari jauh banget. Semoga nanti sosialisasi lancar ya Pak ya. Kalau boleh tahu kabarnya hari ini gimana Pak? Saya baik. Oke, sehat baik. Oke, semoga nanti setelah sosialisasi karena lumayan ya durasinya katanya 6 jam ya. Itu lumayan. Semoga teman-teman juga disimak baik-baik juga materi dari kedua narasumbernya. Oke, kalau boleh tahu hari ini Bapak membawakan 2 materi kan nih. Bisa dijelaskan secara singkat mungkin 2 materi tersebut yang akan kalian bawakan nanti di sosialisasi nantinya. Ya, saya dulu. Baik. Ya. Saya nanti akan menyampaikan tentang digital marketing dengan e-commerce ya. Dalam hal ini tentu kita menggunakan program atau aplikasi CMS, Content Management System, yang banyak dipakai di dunia website, yaitu WordPress. Jadi bagaimana nanti fitur WordPress ini kita bedah, kemudian kita akan jadikan e-commerce, karena kita tahu WordPress atau orang kalau membuat website rata-rata mereka akan pakai WordPress. Tapi WordPress sendiri ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, maka termasuk salah satunya adalah e-commerce. Nanti dalam durasi yang sesungguhnya ini mungkin project yang akan kita bangun ini makan waktu yang barangkali cukup lama ya. Tidak bisa sehari 2 hari, tapi nanti kita akan coba sajikan bagaimana kita bisa mengoperasikan WordPress ini atau men-setting WordPress ini dengan plugin-plugin yang ada. Kita akan bikin langsung jadi sebuah website e-commerce yang lengkap dengan fitur pembayarannya. Karena kalau kita bicara e-commerce nggak ada fitur pembayaran, tentu kan tidak ada artinya. Ya, nggak memudahkan. Ya, hanya sekedar informasi, ya tentu tidak banyak membantu UMKM atau bisnis kita untuk bisa berkembang. Tapi dengan adanya nanti fitur semacam payment gateway ya, maka ini memungkinkan bisnis kita akan langsung bisa diakses oleh siapapun dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun, dan bisnis kita sudah istilahnya levelnya sudah langsung menjadi global ya. Jadi siapa saja boleh bertransaksi di website itu. Nah ini dalam waktu singkat yang kita nanti akan sampaikan. Nah, mudah-mudahan tentunya siswa-siswa SMK ini bisa nanti menyimak dengan sebaik-baiknya, karena tentu di dalam bangun bisnis ini salah satunya adalah kita memanfaatkan website ya. Bagaimanapun namanya teknologi digital itu atau sekarang bisnis sekarang itu pasti mereka akan memanfaatkan, salah satunya adalah menggunakan website ini. Seperti itu. Kan dengar-dengar kata website nih yang kepikiran di Rahmat tuh kayak coding gitu, coding sebuah website. Apakah nanti kita sebagai anak dari jurusan digital tuh akan mempelajari coding Pak buat membangun website ini? Apakah harus detail banget nih belajar codingnya bagaimana itu? Karena kan kita basicnya bukan IT banget gitu Pak. Ya. Pak dijelaskan. Malah tanpa coding sama sekali. Oh, tanpa coding berarti. Tanpa coding sama sekali.
Oke, berarti Jadi kita gampang. nanti memanfaatkan seperti ya sebagai info saja, WordPress itu kan CMS ya, Content Management System. Jadi kita tinggal instalasi, paling kita hanya bikin database saja. Bikin database itu semudah kita bikin folder seperti itulah ya. Jadi kita bikin semudah bikin folder, kemudian nanti isi dari database itu nanti semuanya sudah automatically. Jadi secara otomatis akan dibuatkan. Dan juga untuk payment gateway kelihatannya serem ya, kelihatannya serem penuh nah, itu kita nanti memanfaatkan plugin ya. Di antara plugin-plugin yang banyak itu nanti kita juga pasti akan kebingungan ini menentukan plugin mana yang relevan untuk apa namanya untuk payment gateway kita. Nah nanti kita juga kami akan menyarankan kita akan lihat kira-kira plugin mana yang kira-kira didukung oleh oleh website kita, karena kan tentu perlu persyaratan ya. Nah semudah itu, tinggal kita install, kita semuanya tinggal klik saja, tidak ada yang namanya coding sama sekali. Ya, ternyata cukup mudah ya. Tak kira 6 jam itu materinya lumayan susah ya, karena sampai 6 jam ya Novi belajarnya. Dan semoga teman-teman itu juga mengerti ya, karena ternyata nggak butuh coding teman-teman, tinggal klik aja kata bapaknya gitu. Nah, kalau mau kepo nih kan ini e-commerce yang ada websitenya gitu. Kira-kira lebih menguntungkan mana kalau kita menggunakan e-commerce yang berbasis website dengan media sosial lainnya Kak? Sekarang kan cenderung yang lebih mudah tuh kayak posting Instagram gitu. Kalau dibandingkan dengan e-commerce yang ada websitenya, kira-kira lebih menguntungkan yang mana dan lebih efektif yang mana kalau kita akan menggunakan strategi pemasaran dan marketing? Ya, kalau menurut saya ya, jadi namanya pemasaran itu kan kita perlu tools ya. Jadi kita perlu katakan pemasaran itu kan kita bagaimana sebenarnya kita harus di dalam peperangan ya, bisnis itu kalau kita analogikan peperangan ya. Jadi maka kita menyiapkan persenjataan itu sebanyak-banyaknya ya. Jadi bisa lewat media sosial, bisa lewat Instagram, kemudian lewat ad dan sebagainya. Tentu salah satunya yang bisa mengangkat citra bisnis kita itu tentu kan kita harus punya website. Selain tentu saja kita bisa lakukan pemasaran dengan media sosial yang lain, tentu akan lebih brandingnya akan lebih kuat kalau kita juga memiliki website tersendiri yang di sana juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang komplit, yang lengkap, termasuk salah satunya adalah pembayaran atau payment. Seperti itu. Nah, kalau waktu ini riset juga tentang website ini kan mengoptimalkan SEO gitu ya. Kira-kira Bapak bisa jelaskan nggak bagaimana peran atau betapa pentingnya SEO ini di website, terutama membangun e-commerce untuk pemasaran digital? Ya, memang search engine optimization ini sangat diperlukan agar tujuannya apa? Agar website kita itu mudah ditemukan atau kalau di situs pencarian Google, search engine-nya Google itu bisa muncul di halaman pertama. Nah, disitulah kita nanti akan berlomba dengan website yang sejenis untuk bisa mencapai peringkat yang paling tidak di halaman yang pertama. Nah, itu memang harus diperlukan SEO yang baik ya. Salah satu SEO yang perlu kita persiapkan tentunya lewat media-media yang lainnya. Jadi kita arahkan agar semua media atau perangkat tools yang kita miliki itu nanti berkumpul di tempat yang sama tentunya di website kita. Ya, dengan banyak nanti teknik SEO ya. Jadi bisa semua teknik marketing itu bisa nanti kita sisipkan nama website kita sehingga orang akan menuju website kita. Maka semakin banyak dikunjungi website kita, maka akan menjadi peringkatnya akan naik atau karena Google itu punya Google Crawl ya. Jadi semakin dikunjungi maka kita akan sering diupdate oleh Google Crawl. Kayak algoritma gitu jadinya. Ya, algoritma tersebut. Kalau penerapannya tuh kayak gimana Pak? Kan saya lama tuh kayak Shopee affiliate tuh orang-orangnya tuh naruh akun website itu di bio Instagramnya gitu. Jadi kalau kita lihat produk tertarik itu langsung disuruh kunjungi nih. Apakah itu termasuk dari penerapan website? Ya, itu termasuk di dalam penerapan SEO ya. Jadi diarahkan semua itu mengunjungi ke website.
samping itu juga di dalam pembuatan website itu ada teknik-teknik khusus ya. Jadi mana yang harus kita mana yang harus kita pertegas atau kita highlight, mana yang tidak perlu. Nah itu kemudian kata kunci yang kita gunakan itu juga harus relate dengan website kita, sehingga nanti seseorang yang mengunjungi memasukkan kata kunci tertentu atau katakan seperti hashtag gitu ya, maka akan diarahkan ke website kita. Jadi disitulah kejelian kita harus bisa menemukan ya kata kunci yang tepat di dalam apapun yang kita tulis di dalam website. Berarti selain kita membangun website itu kita akan diajarkan strategi supaya orang-orang itu melihat websitenya kita, mengunjungi websitenya kayak gitu ya. Kalau Lutfi gimana tentang e-commerce-nya ini? Ada yang mau dikepoin nggak kira-kira? Ada sih, aku kan terkait dengan materi e-commerce sama digital marketing, apakah keduanya memiliki hubungan? Mungkin hubungan yang terkait antara e-commerce dengan digital marketing? Iya kan, bisnis itu e-commerce kan pengertiannya adalah bisnis elektronik ya, atau ya kalau kita terjemahkan ya bisnis digital. Jadi memang salah satu yang bisa dilakukan di bisnis digital itu tentu saja kita harus membangun brand yang kuat atau membangun website ini, karena inilah alat kita untuk bisa jualan gitu kan ya, secara elektronik atau secara dan marketingnya akan bisa tidak terlalu sokat oleh apapun ya, global. Berarti nggak ada halangannya kalau udah ada e-commerce itu, entah jaraknya atau gimana itu udah ada diatasi dengan e-commerce gitu. Jadi itu platform berarti ya Bapak ya, e-commerce itu untuk memperjualbelikan secara elektronik. Sebenarnya e-commerce itu website ini kita bisa jadikan, website itu kan ada banyak ada banyak jenisnya, bisa personal, bisa mungkin edukasi, untuk macam-macam ya. Kalau di dunia bisnis, website ini punya fitur khusus gitu. Jadi harus yang ada fitur untuk menangani yang namanya penjualan. Kita bisa memasukkan produk, kemudian menangani penjualan sejenis order, kemudian pembayaran, termasuk juga nanti ada fitur pengiriman, ada fitur notifikasi dan semuanya. Nah inilah kurang lebih e-commerce. Jadi website e-commerce itu memang spesifik untuk orang jualan, untuk dunia bisnis. Oke, untuk dunia bisnis. Ya, Nggak sabar, nggak sabar banget bikin website karena ini hal baru ya. Karena kan selama ini kita lihatnya kalau latihan tentang bisnis digital tuh pasti live di IG ya gitu. Jadi sekarang tentang website itu sangat menarik sekali gitu. Terutama kalau melihat orang yang jadi Shopee affiliate tuh keren banget itu, produknya nyari gitu. Dia bisa merangkum berbagai produk yang tentunya menarik perhatian dari konsumennya kayak gitu. Kenapa ada lagi yang mau dikepoin nggak dari Bapak yang tentang materi e-commerce? Kalau aku ada sih tentang bagaimana sih e-commerce itu menjadi penting dalam keberhasilan di dunia digital marketing. Ya, kan kalau kita melakukan penjualan kan pasti orang itu akan identitas kita itu akan kepercayaan seseorang dalam bisnis itu tentu salah satunya adalah website. Sekarang ini seseorang akan percaya terhadap bisnis kita, apalagi bisnis yang sudah sifatnya masif ya. Mungkin kalau hanya selaku UMKM mungkin itu juga sebenarnya sangat perlu. Ya, jadi untuk membangun citra bisnis kita tentu kita harus punya salah satu persyaratannya ya, punya website. Jadi itu untuk branding, kemudian untuk membangun kepercayaan orang, itu memang kita harus memiliki website tersendiri. Itu akan menumbuhkan kepercayaan orang. Ya, berarti bisnis kita memang bisnis yang legal, yang serius, ya, besar. Keren banget ya dampak dari adanya e-commerce ini kan. Kalau dulu kita seringnya itu langsung beli gitu kan, sekarang udah tinggal klik aja di websitenya gitu, langsung diarahin ke tempat Shopee-nya langsung gitu, kayak gitu contohnya. Materinya sangat menarik, kita juga sabar buat sosialisasi. Iya, untungnya kita sebelum sosialisasi ya udah ada spoilernya gitu. Oke lanjut, jadi ada pengetahuan baru. Iya, sekarang ke Pak Udi. Nah Pak Udi kan akan menyampaikan materi tentang media sosial yang berbasis artificial intelligence. Nah terkait AI ini sangat tertarik sekali karena sekarang di zaman sekarang udah marak banget orang yang pakai AI dan tentunya sangat membantu ya. Tapi Rama pengen tahu nih, seberapa jauh sih dampak AI terhadap dunia pemasaran ini sampai saat ini? Seberapa jauh gitu ya? Iya. Jadi
tidak dipungkiri sebenarnya kalau sekarang itu semua pun kita pakai AI, kecerdasan buatan ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks tadi mungkin Pak Ibu menjelaskan tentang e-commerce gitu ya. Makanya sebelum menuju e-commerce itu kita ada namanya strategi pemasaran melalui media sosial ya, social media marketing. Nah, jadi fungsinya di social media marketing nanti akan kita bahas gimana kita membangun brand awareness, kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kita, kemudian nanti tentunya supaya yang kita harapkan menjadi konversi, jadi supaya mereka mau beli produk kita gitu ya. Jadi nanti di di sosial media marketing itu kita ada dua mungkin ada yang secara organik dan secara paid gitu ya. Mungkin kalau lihat sponsor berbayar gitu ya, yang paid gitu. Nah itu juga pengaruh ke kecerdasan buatan, itu artificial intelligence. Jadi di balik semua itu ada algoritma yang bekerja di dalamnya. Jadi mungkin nanti mungkin bayangannya nanti ya setelah podcast ini kita akan bahas di sosialisasi nanti. Jadi kita akan memilih mana target audiensnya siapa, jaraknya cangkuannya, misalnya giginya aja gitu ya kalau yang kayak gitu. Ya, nanti dia otomatis dia akan algoritma itu akan mencari siapa yang interestnya ke sana. Gitu. Pernah nggak kalian buka kalian nyari searching tentang apa misalnya? Tentang biasanya makanan sih. Makanan ya. Tiba-tiba muncul iklan makanan. Itu salah satu pemanfaatan dari kecerdasan buatannya, itu sangat berpengaruh juga. Nah, kemudian mungkin untuk yang lebih expertnya lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di bisnis digital atau ya digital marketing itulah ya, itu nggak hanya melulu ya kayak dulu ya kita pemasarannya kayak konvensional pakai brosur, mungkin bikin iklan gitu ya. Nah, sekarang udah merambahnya itu kita harus kalau seorang sosial media marketing, sosial media strategis itu harus mengetahui bisa kita membaca data. Jadi itu nanti kita memanfaatkan yang namanya teknologi machine learning gitu. Ya, jadi dari data transaksi kita bisa terapkan di metode machine learning itu kita membaca kira-kira di penjualan bulan Maret gitu ya. Nanti dia mungkin di Desember gitu ya. Kira-kira trennya dari perusahaan kita itu apa. Jadi kita bisa mempersiapkan strategi nanti apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi ada forecastingnya, ada apa namanya. Sebenarnya expertnya seperti itu sekarang. Berarti bisa membaca tren gitu ya. Berarti kalau dengan adanya media sosial berbasis AI ini kita juga bisa bikin trennya juga dong Pak terkait suatu produk itu. Bikin tren mana? Kayak misalnya kan sekarang tuh trennya kayak boneka labubu gitu. Tiba-tiba dia produk baru muncul langsung banyak orang yang beli gitu, udah jadi tren. Kalau nggak beli tuh orang merasa kayak ya aku nggak ngikutin banget trennya saat ini gitu. Nah kalau itu nyambung ke KOL ya. Leader apa namanya? Jadi influencer gitu ya istilahnya. Jadi sebenarnya itu pengaruh ke sana juga ya. Jadi dia yang mempopulerkan itu gitu. Otomatis ya yang apa namanya fans berarti mungkin kalian punya kayak K-pop gitu ya. Mungkin ya mungkin kakak gitu jadi populer itu termasuk karena pengaruh dari influencer gitu. Soalnya tiba-tiba kita kayak nggak tahu kalau butuh apa, karena kan saya nggak pakai TikTok nih, tiba-tiba dia muncul kan di Instagram, oh ternyata lagi booming gitu. Apakah ini emang dibantu sama namanya algoritmanya apa gimana Pak? Karena mungkin tergantung karena dia sedang terkenal, otomatis langsung ada di FYP-nya kita, padahal kita nggak pernah nyari gitu. Nah, itulah nanti masuk ke dalam itu yang punya apa namanya bukan media sosial media strategis ya, dimana kita caranya memviralkan sebuah produk ya, salah satunya kita mau dibantu dengan KOL itu tadi ya atau influencer gitu ya, kita apa namanya istilahnya paid promote gitu ya ke influencer yang interestnya ke sana gitu ya. Nah mungkin kayak ini juga ya, yang viral makanan-makanan ya, kalau tidak dibantu oleh
influencer yang spesifik ke sana itu tidak Kayak akan promo naik. ini gitu ya, tapi tiba-tiba terkenal padahal kita nggak pernah tahu kan dari mana muncul ya. Fashion juga gitu ya, mungkin ada influencer yang pakai, nah jadinya brandnya makin banyak, itu juga termasuk. Oke, sebetulnya kalau soal penggunaan AI di media sosial tuh Rama kurang ngeh ya, karena Rama ngeliatnya kayak bedanya itu di mananya ya gitu kan. Mungkin apa sih jelasin sebetulnya AI ini udah dari kapan sih ditemuin dan kenapa dia baru terkenal itu sekarang, kan kalau udah lama kenapa dia baru boomingnya tuh sekarang AI itu? AI itu pertama, saya lupa tahun pastinya, tapi itu di udah perang dunia kedua itu saat pemecahan kode Enigma itu, nah itu sudah mulai digagas kecerdasan buatan atau AI. Cuman ini viralnya itu karena ChatGPT gitu ya, OpenAI. Nah, itu viralnya, jadi dia membuat generatif AI gitu ya. Generatif AI itu jadi kita dia itu bisa meramalkan kata 1000 kata selanjutnya gitu ya. Itu sistem kerjanya. Jadi gara-gara itu ya, itu yang menyebabkan sekarang penggunaan AI itu makin banyak. Kayaknya sekarang hampir semua aplikasi udah ada AI-nya gitu ya. Photoshop dulu yang kita harus masking gitu ya untuk merubah gambar atau itu sekarang udah tinggal ketik prompt, udah jadi itu yang mau diapain. Oke. Awalnya tak kira ini AI itu karena ada ChatGPT itu tak kayak cuma sebatas dia bisa nyari tahu kayak Google gitu kan, dia mungkin ambil dari informasi di Google cuma dirangkum terus dijadikan jawabannya dia sendiri gitu, tapi lama-lama ternyata AI itu lebih dari itu ya, bisa bikin gambar Ya ChatGPT semua core-nya itu sebenarnya jadi ChatGPT ya, jadi cuman aplikasi lain itu mengambil API-nya istilahnya itu. Jadi kalau yang terkenal kalau gambar itu mungkin DALL-E gitu ya, orang Midjourney gitu ya gambar. Kemudian untuk copywriting itu ada Jasper gitu. Tapi tetap core-nya itu adalah ChatGPT semua. Nah, ternyata gitu ya, langkah-langkah viral yang tiba-tiba dia viral, chat AI itu apa sih gitu kan. Saya juga sempat download kan, karena cukup membantu ya, walaupun dia sebetulnya basicnya itu ngambil informasi dari Google juga gitu, karena kan mungkin Google duluan ada gitu kan. Apakah sekarang Google juga udah pakai AI gitu jadinya kayak apa? Google sekarang udah terbitin juga Gemini. Gemini. Sekarang saya ada Gemini, ada Bing juga punya ya. Jadi selain kembangan ya AI karena sekarang trennya emang udah ke sana. Karena dengan AI kita kita jadi cepat gitu ya. Sekarang kan perlunya cepat gitu ya. Nyari ide gitu segala macam. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari ide untuk 30 hari ke depan gitu ya, bikin konten plan ya, itu bisa pakai ChatGPT gitu. Informasi yang diberikan itu lengkap dari Google. Dari Google, karena kan kalau misalnya saya pun sebagai pelajar gitu kan, karena mapel jurusan itu rata-rata kalau di Google tuh nyarinya banyak banget yang beda sumbernya, banyak banget lagi beda jawabannya gitu kan. Kalau dari AI itu dia mungkin bisa mempertegas jawaban yang benar tuh kayak gimana gitu, itu lebih memudahkan gitu. Cuma hati-hati juga maksudnya. Kadang-kadang kalau kita promnya salah ya nanti keterusan salah aja komentarnya gitu. Itu tergantung penggunanya. Iya. Tapi ada pertanyaan soal media sosialnya. Menurut Bapak sendiri apa sih peran AI dalam dunia pemasaran atau digital marketing mungkin? Ya, jadi peran AI ya, nanti saya singgung juga nih nanti di sosialisasi nanti. Sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi itu mempercepat kita, yang mempermudah suatu pekerjaan. Yang tadi contohnya itu kita mau bikin content plan untuk 30 hari ke depan gitu, lengkap dengan hook-nya gitu ya. Hook-nya apa supaya baru pertama buka gitu orang itu langsung interest dia gitu ya. Nah itu bisa kita cari idenya di sana lewat ChatGPT. Tentunya kita dengan nggak semerta-merta langsung dipakai gitu ya. Kita kaji lagi seperti itu ya. Ada lagi Novi? Mungkin aku itu aja, kita tunggu di sosialisasi nanti. Oke. Aku mau nanya soal banyak kasus itu kan emang karena udah ada AI nih, mungkin ada banyak orang yang tertipu nih, apalagi kalau udah urusan website itu ya, kadang orang juga takut banget rawan untuk tiba-tiba ada notifikasi mungkin ini harus diblokir apa diizinkan, kadang takut itu datanya itu diambil gitu kan. Kamu Bapak tanggapannya apa tuh mengenai itu, gimana sih cara kita tuh supaya bisa orang percaya kalau website kita itu aman gitu?
secure buat perangkatnya mereka gitu. Karena sekarang kan banyak banget website yang baru diklik linknya tuh tiba-tiba ternyata database kita udah diambil gitu. Untuk memastikan itu pelanggan gimana? Itu Baik, kita coba jawab. Jadi sekarang ini sebenarnya di browser sendiri itu sudah, kalau sekarang ya sudah ada pengamannya. Dan kalau kita membangun website juga ada pilihan ya untuk mengamankan website kita itu dengan SSL. Jadi apa yang data-data yang kita kirimkan itu diamankan. Makanya pada saat kita buka website ya, kan di situ kan nanti akan tertera di address barnya itu HTTPS ya. Jadi kalau ada S-nya itu berarti sudah secure ya. Sekarang browser sekarang kalau tidak menyertakan sekuritasnya itu sekarang sudah kayak ditolak. Kita diminta, pengguna diminta untuk menyetujui apakah dia akan mau lanjut untuk buka website itu. Jadi ada persetujuan ya. Nah, sekarang memang salah satu fitur keamanan ini juga menjadi isu penting ya. Makanya termasuk juga di dunia website kewajiban dari orang yang membangun bisnis itu juga menyertakan fitur SSL. Jadi paling tidak dari perangkatnya, dari browser yang ada itu sudah menyertakan fitur itu. Jadi itu salah satu cara. Kemudian pada saat pembayaran ya, payment terutama ya. Jadi yang kita khawatirkan kan pembayaran itu. Ya, takutnya udah bayar kita ke rekeningnya orang lain gitu. Ya, jadi karena itu banyak sekali sekarang fitur-fitur pengamannya. Jadi memang teknologi sudah semakin berkembang ya, termasuk juga fitur-fitur pengaman terutama di data pribadi ini juga akan semakin diperkuat. Bukan hanya dari sisi kita, tapi juga dari sisi teknologinya sendiri itu sudah diperkuat. Mungkin kalau dari kita yang perlu diperhatikan adalah aktivitas kita saja. Aktivitas bagaimana kita sebelum melakukan sesuatu diperhatikan betul gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian sekuritas yang lain seperti biasanya password atau berbagi perangkat dengan yang lain ini juga perlu diperhatikan karena kita tidak tahu ada seseorang yang menyusup di tengah jalan itu, man in the middle gitu ya. Itu kita perlu hati-hati. Tapi selama aktivitas kita normal saja, ya kemungkinan sih kita akan terhindar dari phishing atau jenis-jenis. Sebenarnya itu kan kembali ke pengguna Pak ya. Misalnya kalau kita bikin website e-commerce nih rawan apa nggak sih kalau misalnya dihack itu sama orang lain Pak? Dan bagaimana cara kita menangani itu? Karena kan sebagai pemula tuh kadang kayak akunnya tiba-tiba udah nggak kita pegang lagi, udah bukan di kita lagi, tiba-tiba udah orang lain yang megang gitu. Apakah website tuh ada juga kasus yang kayak gitu? Kalau website, kita kan penanganan untuk pembayaran kita biasanya menggunakan jasa pihak ketiga ya. Jadi bukan kita yang membangun jadi kita mengandalkan pihak ketiga ini untuk paymentnya. Jadi dari sisi kita hanya mengambil API-nya saja. Jadi ya seperti user sama password lah, kita harus terdaftar dulu memiliki user sama password kan untuk masuk ke sebuah aplikasi ya. Nah itulah yang kemudian kita hanya dari sisi kita hanya menambahkan itu saja, API itu saja. Jadi kalau ditanya sekuritasnya dari website kita, sebenarnya kita akan kembalikan lagi sekuritas dari pihak ketiga. Jadi kalau pihak ketiganya sekuritasnya terjamin ya, kita sebagai pengguna juga nyaman gitu. Oke, itu tentang cara AI bekerja juga sama website juga, dan edukasi juga buat teman-teman yang misalnya takut banget nih atau parnoan akunnya pernah dihack gitu, website tiba-tiba ngambil datanya gitu. Itu udah tergantung sama bagaimana penggunaannya websitenya gitu, gimana kalian menggunakannya, dan tentunya hati-hati kalau misalnya diminta passwordnya gitu ya, sama hal-hal penting juga, apalagi soal privasi itu harus tetap waspada. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Rahma,
Mungkin dari penerapannya nih, orang pengen tahu contoh-contoh penerapannya. Misalnya kalau di website itu contoh dari penerapan website itu di e-commerce atau pemasaran kayak bisnis digital tuh usahanya tuh kayak gimana sih Bapak contohnya? Iya, kan kalau semua marketplace kan sebenarnya pasti sudah punya versi webnya kan. Pokoknya seperti itu. Apakah Ya. berbayar apa kalau bikin website kayak gitu? Iya, berbayar. Oh, berbayar. Berarti Tapi tadi kan kita sampaikan ini kan versi developmentnya. Jadi semuanya seperti servernya ya kita pakai server sendiri, lokal server. Paymentnya juga nanti kita akan demonstrasikan payment yang sesungguhnya, tapi versinya versi demo atau sandbox. oke, Jadi berarti- seperti itu. Jadi tenang saja lah. soalnya bikin website tuh kan banyak teman tuh yang bikin website tuh tapi kan cuma dia aja bisa akses gitu. Berarti kalau minta diakses biar orang lain tuh bisa akses itu harus bayar gitu. Bayar. Misalnya isi SID depannya tuh berarti kan kita beli berapa ya biar bisa dikunjungi sama orang lain gitu Iya. jadinya. Oh, berarti butuh dana juga. Oke, kalau misalnya untuk media sosial, contoh penerapannya misalkan di Instagram tuh kayak gimana Pak? AI itu diterapkan di Instagram. Sekarang contohnya tuh kayak gimana? Yang sering kita lihat gitu misalnya di Instagram. Nah, itu yang sudah saya jelasin tadi ya, tentang paid itu ya, konten berbayar itu. Jadi penerapannya AI di Instagram, baik Facebook itu sebenarnya kan satu ini ya, satu Iya. satu perusahaan Facebook, Iya, mental. Instagram dan WhatsApp ya. Penerapannya di sana. Jadi kalian nge-set gitu, kira-kira nanti yang mau kalian targetin siapa audiensnya. Jadi kalian harus tahu dulu target audiensnya siapa. Misalnya kalau makanan gitu kan ya, yang interest dengan makanan, kemudian usia berapa gitu ya. Kalau di Instagram itu ads-nya itu 21 tahun gitu. Nah, jadi yang di bawah itu kita nggak bisa gitu. Nah, jadi target marketnya ya 21 tahun sampai sekian. Mungkin kalau yang interest sama makanan mungkin yang masih muda-muda ya, 21 tahun sampai berapa, mungkin yang sampai mungkin umur 30-an, 35 gitu ya. Nah, itu target marketnya gitu ya. Nah, kemudian Laki perempuan juga. ya laki perempuan gender juga itu. Tapi yang lebih interest mungkin ke cewek. Coba. Kalau cowok, ya apa aja yang dilihat itu ada. Kalau cewek tuh harus setting juga. Nah, itu juga harus menjadi perhatian juga gitu. Mungkin dari ininya juga dari jangkauannya gitu mungkin ya. Karena mungkin kalau kita yang namanya di Indonesia ya, kalau bicara konteks tentang makanan kan masing-masing daerah itu kan punya ciri khas tersendiri. Kadang-kadang di daerah A, daerah B, mungkin yang daerah B itu nggak cocok dengan daerah A lidahnya gitu mungkin ya. Nah, itu juga perlu perhatian gitu ya. Nah, jadi nanti kita nge-set itu ya segala macam keyword. Nah, nanti Instagram itu dia akan mencari gitu ya, tentunya dengan AI gitu. Kira-kira yang mana kira-kira cocok untuk disuguhkan iklan itu gitu ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kalian misalnya searching biasa nyari makanan ya pasti kalian iklan itu aja keluar gitu, makanan gitu. Kalau kalian searchingnya lagi yang lain gitu ya, nanti dia akan berubah lagi. Kemudian nanti Bapak akan mengajar kita supaya bisa masang ad atau iklannya di Ya, ads-nya nanti masang ads iklan di Instagram gitu ya. Nanti kita pakai Facebook ads ya, gitu ya. Ada Facebook Ad Manager. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara sih sebenarnya. Langsung kita boost postingannya gitu, atau dengan Facebook Ads Manager. Nanti seperti itu sih Jadi bayarnya. berbayar Pak berarti jadinya Instagram. Ya benar. Nanti kita praktekin cara-caranya. Nanti di berbayarnya kita skip dulu. Ya, karena kalau saya kan akhirnya gratis gitu kan, ternyata pas di akhirnya udah ditanyain kayak gini targetnya, ternyata pas bayar mau targetnya berapa per minggu tuh segini, ternyata bayarnya gitu. Ya. Saya worth it nggak Bapak? Kalau Bapak pernah nyoba nggak kira-kira kalau Oh, kayak saya gitu? lumayan sering sih. coba. Menurut saya itu lebih worth it ya, karena pertama kita bisa mencari target audiensnya yang baru gitu, yang emang kalau misalnya ini bedanya kita pakai paid promote dengan dengan konten berbayar itu. Jadi kalau konten berbayar itu kita bisa nyari menargetkan audiens yang interest dengan itu gitu ya, interest dengan kayak tadi makanan gitu ya.
Jadi kita dan juga waktunya cepat ya. Cepat, nggak usah kita ngeriset lagi kira-kira kalau pakai promo kan kira-kira influencer yang mana kita cocok dipakai ini gitu kan. Nah itu tinggal kita set kita pasang ads-nya ya, nanti Instagram atau Facebook sendiri akan mencarinya. Kemudian juga kita bisa menyesuaikan budget gitu ya. Berapa kita keluar untuk budget per harinya, nanti dia akan menyesuaikan. Itu nanti ada istilahnya itu cara kerjanya ada CPC dan CPM gitu ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan itu apa bedanya itu yang mempengaruhi ke apa namanya range harganya. Oke, wah, ternyata udah nggak perlu masak ikan di TV lagi ya, kalau udah ada di IG aja udah cukup itu kayaknya. Iya, karena saya kemarin juga sempat istilahnya saya riset gitu ya. Saya agak ingin masang di di kemarin di Punapi Bali, dan saya pakai ads digital kan. Setelah bikin form konfirmasi itu ternyata lebih banyak lihat di insight-nya itu insight, lebih banyak. dari sponsor berbayar itu ketimbang di paid promo itu gitu. Berarti iklan yang sering kita lihat kayak Skintific itu berarti itu pakai ini yang bayar tuh di IG itu kayak Bapak. Iya. Ya, karena dia tiba-tiba datang di gini deh. Iya, ada story tiba-tiba. Iya. Iya. Berarti itu nanti yang akan dipelajari juga sama teman-teman. Iya. Oke, wah, luar biasa banget. Ada 2 materi, tapi ternyata 2 materi sama-sama berguna juga, terutama buat teman-teman yang ingin memulai usaha gitu. Apalagi nyoba mau masang iklan di Instagram. Tapi sediakan juga dananya ya. Katanya lumayan dananya. Awalnya kalau masangnya mingguan gitu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya, udah menyempatkan juga waktunya untuk mewawancarai. Mohon maaf ya Pak atas ada salah kata gitu. Kan kita masih berat, kepo gitu. Ada edukasi di jadinya buat teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi percakapan kita ya bersama 2 narasumbernya, Pak Udi juga dan Pak Ibnu. Oke, kalau gitu kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton, dan semoga informasi yang tadi kita bicarakan itu sangat bermanfaat juga buat kehidupan teman-teman gitu. Jangan lupa subscribe dan komen, dan kalau saya mau request juga narasumbernya boleh banget, nanti kita usahakan untuk mewawancarainya. Oke, sekian dari aku Rahma dan aku Novi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.